Jejak langkah kisah epik tenaga kerja Indonesia di tanah asing. Kapan pertama kali TKI mulai dikirim ke luar negeri? Teman-teman semuanya, selamat datang di channel kita lagi, BMI Taiwan. Dan kali ini kita akan kembali mengulas flashback ke belakang dalam sejarah dan mengungkap kisah menarik tentang perjalanan tenaga kerja Indonesia dari berbagai belahan dunia. Begitu banyak yang telah dipersembahkan oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri sana. Mereka tidak hanya meninggalkan jejak fisik di berbagai negara, tetapi juga menyumbangkan cerita-cerita inspiratif yang layak untuk kita dengarkan. Kami rela meninggalkan keluarga kami demi memberikan masa depan yang lebih baik untuk mereka. Perjuangan kami di tanah asing ini cermin dari tekad dan semangat kebangsaan. Cerita-cerita ini menggambarkan perjalanan mereka dimulai dari keputusan sulit untuk meninggalkan kampung halaman, untuk meninggalkan keluarga, anak tercinta, hingga tantangan yang dihadapi di negara asing. Mari kita lihat beberapa momen penting dalam sejarah pekerja migran Indonesia dari awal keberangkatannya hingga puncak pengakuan global. Sejarah tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Migrasi TKI ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang merupakan wilayah koloni Belanda. Seperti dilaporkan oleh Direktorat BNP TKI, sejak tahun 1890, pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa, bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk bekerja di perkebunan di Suriname. Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli tahun 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan, sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Dalam pembebasan para budak itu membuat perkebunan di Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis. Adapun dasar pemerintah Belanda memilih TKI asal Jawa adalah rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi, yaitu Pulau Jawa, akibat meledosnya Gunung Merapi pada kala itu dan padatnya penduduk di Pulau Jawa. Gelombang pertama pengiriman TKI oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia atau yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta pada 21 Mei tahun 1890 dengan kapal SS Koningin Emma. Pelayaran jarak jauh ini singgah di negeri Belanda dan tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890. Jumlah TKI pertama kali yang diberangkatkan adalah 94 orang, terdiri dari 61 orang merupakan laki-laki dan 31 orang lainnya adalah wanita dan 2 anak-anak yang merupakan anak dari TKI tersebut. Kegiatan pengiriman TKI ke Suriname ini pun yang sudah berjalan sejak tahun 1890 sampai dengan 1939 mencapai jumlah 32.986 orang. Dan mereka semuanya diberangkatkan dan dipekerjakan di Suriname dengan menggunakan 77 kapal laut. Pada era setelah kemerdekaan hingga tahun 1960-an, penempatan TKI ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara orang per orang atau kekerabatan atau bersifat tradisional dengan negara tujuan utama adalah Malaysia dan Saudi. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia tidak ada lagi pengiriman TKI ke Suriname. Setelah terbit PP nomor 4 tahun 1970 dan peluncuran program AKAN antar kerja antar negara, penempatan TKI ke mancanegara ke luar negeri diatur oleh pemerintah tapi tetap melibatkan pihak swasta. Kemudian tata cara pelaksanaan bekerja di luar negeri disempurnakan melalui UU nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dan pada saat itulah pertama kali dibentuknya
BNP2TKI atau yang dikenal Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang sekarang dirubah menjadi BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, itu adalah beberapa momen penting dalam sejarah pekerja migran Indonesia dari awal keberangkatannya. Tidak hanya sektor pekerjaan fisik, pekerja migran Indonesia telah mencapai prestasi gemilang dalam berbagai bidang seperti pendidikan, seni, dan juga kewirausahaan. Kami akan membagikan beberapa kisah sukses yang menginspirasi di mana semangat pantang menyerah dan usaha keras berbuah hasil gemilang di tengah kerasnya kehidupan di luar negeri. Namun perjalanan ini juga tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan seperti kecemasan akan hukum, isu sosial, kerinduan akan keluarga di tanah air. Kita juga akan melihat bagaimana pekerja migran Indonesia bersatu dalam mengatasi rintangan bersama. Mereka membentuk komunitas yang kuat di luar negeri sana hingga detik ini. Nah, seperti apa kisah-kisah mereka? Jangan lewatkan video-video kami selanjutnya. Kita akan membahas semua tentang tenaga kerja Indonesia hingga berubah menjadi pekerja migran Indonesia, dan 10 tahun lagi seperti apa TKI dari Indonesia ke luar negeri. Akankah Indonesia masih mengirim pekerja migrannya atau sebaliknya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini supaya pengetahuan teman-teman semua tentang per TKI-an selalu update dan bertambah.